Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi di podcast Pauza dan Alpito. Ya, Di sini kita akan menjelaskan tentang interaksi kota dan desa atau sebaliknya, yang mungkin ada dampaknya dari mulai segi ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Lalu mungkin dari segi positif dan negatifnya ya. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Alpito dahulu. Karena Alpito pakarnya lingkungan desa, jadi mungkin dia akan menjelaskan Kota. tentang kota, orang-orang kota yang ke desa. Gimana nih toh kalau dari segi ekonomi dulu lah, apa sih yang bakal jadi positif dan negatifnya bagi desa dan kota? nah kan di sini saya akan menjelaskan aspek ekonomi dulu ya, dari positifnya dulu aja. Kan kita ketahui dari orang-orang kota tersebut, orang-orang kota lebih maju daripada orang desa karena mereka lebih mengetahui teknologi yang mereka akan buat. Jadi orang-orang kota datang ke desa itu dapat membantu mereka agar lebih maju dan mengetahui adanya teknologi yang canggih dan tidak jadul. Dan juga mereka bisa membantu mereka untuk mempelajari apa itu teknologi. Teknologi itu seperti handphone, jualan, promosi, dan media sosial lain. Jadi mereka juga bakal mengetahui bahwa teknologi itu ngaruh banget ke ekonomi, penjualan ya, juga. penjualan. Oke. Kalau dari segi negatifnya nih apa? Kalau dari segi negatifnya ya kita ketahui bahwa orang-orang desa itu Lumayan lumayan, agak nggak ngerti mungkin ya. Oh. Jadi bisa aja ditipu kali. ya dapat ditipu sama orang-orang kota, maupun ya tidak semua orang kota membawa peruntungan. Keuntungan mungkin ya. Terus mungkin kalau dari segi negatifnya bisa aja kayak hasil panennya itu si penghasilannya itu nggak pure ke petaninya, tapi bisa dipotong untuk orang-orang desa, orang-orang kota dulu mungkin ya. Ya, Oke, lanjut ke segi sosial dan budaya. Mungkin sosial dan budaya itu lebih ke kehidupan di sosialnya, terus juga kepercayaan-kepercayaan budayanya. Mungkin dari segi positifnya dulu apa nih dampaknya? dampaknya kalau dari segi positifnya adalah orang-orang kota itu dapat apa, bersosial lebih lagi ya, karena orang-orang kota itu introvert. Jadi kalau tinggal di desa mereka bakal menjadi ekstrovert gitu ya. Oke, siap. Terus kalau dari segi negatifnya nih apa? Segi negatifnya orang-orang kota yang kota datang ke desa bakal memudarkan budaya dan tradisi yang ada di desa tersebut. Oke. Karena orang-orang kota tersebut tidak mempercayai adanya hal-hal seperti itu. Mungkin dari positifnya juga tadi mungkin bisa jadi lebih maju pemikirannya gitu Iya. kan. Karena kalau misalnya terus bergantung ke tradisi dan budaya, itu akan lumayan sulit untuk maju, jadi harus diakulturasiin mungkin. Ya, benar. Oke, dari segi apa sih namanya tadi itu? Lingkungan. Mungkin kan lingkungan itu lebih mencakup ke alamnya. Kan kita tahu ya kalau desa itu alamnya lumayan better lah dibanding kota gitu. Jadi Ya. apa sih dampak dari positifnya nih kalau semisal orang-orang kota datang ke desa? Kalau dampaknya tersebut ya yang saya seperti tadi jelaskan ya, yang aspek ekonomi. Dampaknya juga orang-orang desa dalam lingkungan dapat membantu, seperti rumah-rumah yang sudah jadul ya menjadi lebih modern dan bagus, dan diubah seperti istana ataupun apalah. Jadi mungkin bisa jadiin tempat wisata gitu. Iya. Jadi bakal ngaruh juga Bakal ke ngaruh segi ke segi ekonomi. ekonomi. Mungkin kalau dari alamnya nih, bukan dari bangunan, kalau dari Kalau alam dari kayak kebon gitu. Kan di desa itu banyak ya wisata-wisata seperti air terjun dan apalah. Kalau dari segi kebun, dapat orang-orang desa menanam seperti mawar seperti itu ya, karena bagus untuk berfoto Wisata gitu ya. ya. Oke, jadi mungkin apa sih
campur aduknya orang kota di desa itu bisa lebih mempelajari untuk menanam bunga-bunga atau bisa jadi kayak patokan selera orang kota yang bakal jadi wisatawanan itu gimana sih? Jadi nanti orang desa bakal pas membangun buat wisatanya gitu mungkin ya. Ya mungkin. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan balik? Mungkin yang seperti tadi Anda tanyakan ya, Ya. dari segi aspek ekonomi dulu, Ya. bagaimana? Mungkin apa itu tadi bertanya sebaliknya ya, mungkin Ya, kalau misalnya orang desa ke kota itu dari segi ekonominya kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau dari segi ekonomi sebenarnya gimana orangnya, jadi gimana orang-orang desanya sih sebenarnya. Kalau misalnya orang desanya kayak mempunyai skill atau pengalaman atau mungkin kebiasaan yang bagus, mungkin itu bakal jadi segi yang baik buat di kotanya nanti. Contohnya gak jauh-jauh dari Banyuresmi, kan kebanyakan orang Banyuresmi apa sih tukang cukur. Ya, Kalau misalnya kita cuman diem di Garut gitu kan gak bakal maju penghasilannya, tapi kita cobalah buat berani ambil resiko ke kota gitu Ya. karena mereka kan berpikir saya punya kebiasaan atau kebisaan nyukur, jadi mereka pergi ke kota untuk mempraktekkan skillnya itu dan jadi usaha yang besar lah, jadi penghasilannya juga besar dari segi ekonomi. Tapi kalau negatifnya mungkin kalau misalnya orang desanya itu nggak punya skill apa-apa, contohnya kayak kita cuma datang doang ke kota, nggak punya skill, nggak punya apa, itu tuh bakal jadi susah gitu berkembangnya di kota. Karena kenapa? Karena di kotanya itu kan bakal jadi beban doang gitu, jadi kayak mungkin jadi homeless atau jadi tukang minta-minta, kan itu jadi dampak buruk juga buat kotanya gitu. Apalagi kalau misalnya nggak punya uang, terus mereka kayak maksain buat hidup di kolong jembatan atau di tol, di bawah tol, kan itu jadi kumuh ke kotanya. ya, Terus mungkin kalau dari segi itunya juga ya negatif juga sih sebenarnya, ada negatif ada positifnya juga. Jadi gimana orang-orangnya tersebut lah. Mungkin kalau dari segi sosial budaya ya, buruknya itu mungkin bakal orang desa yang tadinya terbiasa ramah tamah atau kayak gotong royong, nanti mereka bakal jadi culture shock karena melihat orang kota ternyata nggak seramah itu gitu. Jadi orang-orang kota itu bakal jadi kayak kayak nyuekin lah, jadi mungkin bakal merasa cuek juga, dicuekin, jadi kan itu bisa ngaruh ke mental juga ya. ya, Terus kalau misalnya positifnya mungkin dari sosial budaya bisa juga orang kota itu terpengaruh oleh orang desa, contohnya kayak mereka malah jadi ikut ramah tamah mengikuti orang-orang desa, atau mungkin mereka juga ada berpartisipasi buat lingkungan kehidupannya gitu mungkin. Kalau dari segi lingkungan ya, dari segi lingkungan mungkin positifnya orang kota itu kan kebanyakan nggak tahu ya gimana cara nanam kayak hasil panen atau nanam bibit-bibit tanaman gitu. Jadi kalau adanya orang desa mungkin kan terbiasa hidup di desa, kayak udah biasa nanam yang kayak gini, yang kayak gitu. Jadi mereka bakal coba buat nanam tapi di kota, contohnya kayak Jepang, kayak di Tokyo kan di apartemen tapi tetap ada tanaman-tanaman. Jadi mungkin lingkungannya yang positif itu bakal kayak gitu. Jadi kayak orang desa itu bakal nerapin kehidupannya yang bagus di desa untuk diterapin di kota gitu. Tapi kalau segi buruknya, kita bisa lihat lah di Jakarta kan sekarang macet banget. Itu kan polusi juga kan, termasuknya lingkungan gitu. Lingkungannya juga jadi tercemar kalau kebanyakan orang-orang desa ke kota. Sebenarnya bukan salah orang desa ke kota, tapi karena emang kebanyakan orang di kota itu bakal menimbulkan dampak buruk. Jadi kayak macet, terus juga polusi, terus juga mungkin bakal adanya juga ketimpangan sosial. Karena kan kita bisa lihat lah kalau misalnya orang desa dan orang kota itu kan berlatar belakang sangat berbeda. Jadi mungkin mereka bakal berpikir kayak kayak minder, orang desanya minder atau sebaliknya lah gitu. Jadi bakal ada ketimpangan sosial. Tapi mungkin di sini kita akan memberikan beberapa solusi buat dampak-dampak buruk tadi. Mulai dari Alpito dulu lah. Tadi kan ngebahas dari ekonomi. Kalau banyaknya penipuan, nah menurut Alpito solusinya itu sebenarnya gimana sih? Solusinya kita jangan terlalu percaya kepada orang yang tidak kena, dan juga kita harus selalu berwaspada terhadap orang-orang yang kita curigai tersebut. Oh, jadi mungkin lebih kayak mengenal terlebih dahulu biar nanti usaha kita dari segi ekonomi orang desa itu nggak tertipu oleh orang kota. Tapi kalau dari segi tadi sosial dan budaya, kalau misalnya
apa sih namanya tuh, ada tradisinya terhilangkan gitu. Solusinya menurut Alfi itu gimana? Biar gak hilang gitu. Solusinya ya harus mereka ketahui dulu ya dari sebelum mereka tinggal di desa tersebut, karena kita tidak mengetahui bahwa di desa tersebut ada tradisi-tradisi yang tertentu ya. Oh jadi mungkin harus lebih menghargai Iya, juga ya sebelumnya. menghargai. Ataupun mungkin bisa akulturasi atau kayak percampuran budaya gitu. Jadi budaya. biar gak hilang tapi tetap ada Ada. gitu. Kalau dari tadi segi apa namanya? Lingkungan. Lingkungan. Tadi kan katanya kalau lingkungan tuh apa? Eh, Segi apa? dapat Negatifnya tadi. merusak itu lingkungan Merusak yang ada. lingkungan di desa. Ya, Nah, solusinya gimana tuh menurut Alvito? ya harus kita ketahui juga ya, orang-orang kota kan sukalah dengan membangun-bangun gitu. Rumah gitu. Ya kalau di desa tersebut janganlah kalau mau membangun gitu mah, karena dapat merusak alam-alam yang ada di kita. Karena kalau semakin lama terus ada bangunan seperti itu akan semakin rusak juga lingkungan yang ada di desa. Oke, jadi mungkin harus lebih pilih-pilih tempat biar nggak ngerusak Iya. alam juga lah Iya. orang kotanya gitu ya. Hmm. Mungkin ada yang mau ditanyain juga? Dari tadi kan seperti Anda yang tanyakan, Iya. dari aspek ekonomi juga, Ya. solusinya gimana gitu? Oh, tadi kan saya bilang kalau dari ekonomi itu banyaknya orang-orang homeless Iya. kalau misalnya nggak punya skill, terus juga mungkin bakal tingkat kemiskinan lebih tinggi. Nah, itu tuh harusnya mah sebenarnya sebelum ke kota itu orang desa itu harusnya dikasih dulu edukasi. Edukasi. Gimana sih cara hidup di kota atau gimana sih cara beradaptasi buat di kota gitu biar kita nggak jadi beban doang di kotanya gitu. Jadi memang seharusnya pemerintah menyediakan tempat edukasi kayak mungkin gimana sih cara bisnis di kota kan pasti beda gitu. Terus kalau dari segi tadi lingkungan dan sosial budaya mungkin ya. Gimana? Sosial budaya yang tadinya dicuekan kan tadi ada yang beberapa mungkin bakal merasa dicuekan karena orang kota tuh apa sih terbiasa introvert gitu ya kan, individualisme. Mungkin orang desa seharusnya kayak jangan terlalu memperdulikan hal tersebut karena memang mereka kan datang dari dua latar yang berbeda, jadi memang mempunyai perbedaan yang signifikan, jadi mereka harus kayak normal aja gitu, jangan terlalu terpikirkan atau mungkin bisa aja orang desanya itu kayak mungkin tetap ramah aja gitu, karena kan mereka tetap kayak harus menonjolkan gimana sifat diri kita sendiri. Jadi kita kalau misalnya kita ramah terhadap orang, mereka juga bakal lama-lama kayak bakal mikir oh ternyata ramah, kita juga harus tetap ramah gitu. Tadi mungkin dari segi lingkungan banyaknya macet, terus juga polusi udara, itu sebenarnya gampang sebenarnya dari pemerintahnya, tinggal kita kayak kalau macet nih contohnya kan macet itu kan kebanyakan orang ya, kebanyakan orang-orang kota. Kenapa pemerintah nggak membangun kayak pemerataan wilayah gitu, kayak nggak harus ada pusat kota, tapi mungkin sebenarnya pusat kota tetap ada, cuman apa sih namanya tuh di desa-desa juga adalah kayak tempat-tempat apa sih kayak mall kayak yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin biar lebih kayak meratakan apa sih lingkungannya. Jadi mungkin orang-orang desa juga gak terlalu banyak yang ke kota, jadi bakal merata lah di Indonesia itu. Terus mungkin kalau misalnya dari kotanya mungkin kita harus bikin kayak ganjil genap, jadi gak semua hari itu bisa dipakai buat berkendaraan berbensin, jadi biar mengurangi polusi udara juga. Sebenarnya kayak gitu sih, dari pemerintahnya juga harus sadar, harus membuat sebuah pergerakan, lalu juga dari orang-orangnya juga harus nyadar kalau misalnya hal yang mereka lakuin yang gak baik itu bakal berdampaknya itu buat masa nanti gitu, atau mungkin masa depan gitu. Ya, ada yang mau disampaikan? Sudah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.